adanya nggak bisa dihubungin. Jadi kita kayaknya hari ini nggak ada sharing nggak ada sharing proposal. Nanti kalian bisa itu sendiri ya. Ini sambil nunggu Gumada sih. Ntar kalau Gumada join. Ore. Belum loh, ntar dulu sebentar. Oke, selamat sore semuanya. Semoga nggak jenuh ya tadi nungguin linknya dibuka. Sebelum kita mulai, mending kita doa dulu ya. Doanya bisa dipimpin sama Brian. Ya, kok random pick sih, Non? Nggak apa dong. Ya udah. Mari teman-teman, kita bersatu dalam doa. Saya akan memimpin secara Katolik, yang lain harap menyesuaikan. Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Selamat sore menjelang malam ya Bapak. Puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu selama hari ini ya Tuhan. Karena atas penyertaan-Mu, pada akhirnya kami dapat berkumpul di tempat ini, khususnya di ruangan Zoom, dalam rumah kami masing-masing. Ya Bapak, pada sore hari ini kami akan mengadakan kegiatan workshop yang berikutnya. Berkatilah kegiatan workshop kami pada sore malam hari ini, supaya dapat berjalan dengan lancar, supaya kami dapat mendapat ide-ide yang baru, sehingga workshop kami dapat terlaksana, dan semoga bisa sampai ke tahap berikutnya ya Bapak. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Makasih ya Brian. Kayaknya mau banget ya proposalnya maju. Doa aja, doa. Ya. Nah, sebelumnya aku mau nanya, gimana kalian kemarin pas bikin bab 1, bab 2, bab 3? Itu ada kesulitan apa enggak? Bolehlah di-sharing dulu sebentar. Ya kan? Mulai dari kelompoknya ini deh. Wulan Hutesoid. Boleh deh. Sharing kemarin gimana gitu, ada kendala atau enggak sama mitranya atau gimana gitu. Maaf Kak, sebelumnya teman kelompok aku minta di ACC. Oh, Atika. ACC Tik. Udah Wulan. Meta ada di sini. Udah. Bentar. Oke, udah? Ya. Sebenarnya kendala kami sedikitnya di mitranya ya, tapi sekarang udah dapet sih mitranya gitu. Terus kendalanya apa lagi ya? Itu aja sih, mitranya untuk cari-cari anak-anaknya yang sesuai sama materi kami juga kan, karena kan kita juga nggak boleh nyuguhin gitu kan, kita kan harus kayak sesuaiin sama kebutuhannya mereka juga. Nggak mungkin mereka nggak butuh materi kita sedangkan kita pakai materi kita, paksa mereka untuk pakai materi kita kan gitu. Itu sih susahnya, dan sekarang kayaknya udah dapet itu aja. Tapi kalau ada kelompok aku yang mau tambahin lagi boleh. Terima kasih. Mungkin aku mau nambahin sedikit. Terkait mitra itu emang udah dapat, cuma susahnya tuh mau cari kayak detek bangetnya gitu loh. Kayak misalkan lihat contoh proposal di Google kan kayak mereka rinci banget tentang data statistik pekerjaan, terus usia anaknya rata-rata berapa. Nah, sedangkan di kami itu data tersebut nggak bisa didapatkan. Kayak gitu aja sih, tapi ada juga contoh proposal yang nggak ada data kayak gitu, jadi ya nggak terlalu dipermasalahkan seperti itu. Mitranya jadinya apa? Maksudnya desa atau sekolah atau gimana? Mitranya kayak apa ya, anak apa kayak ini, mitra deket sini sih sebenarnya, dia kayak rumah gitu, ada anak-anaknya banyak, nggak sekolah, cuma kayak nggak sekolah terus nggak di kampung-kampung banget. Lebih Oh, nggak sekolah, anaknya nggak daerah sekolah. gitu. Gimana?
Anaknya Anak nggak sekolah. SMP. Oh, Ya, anak tapi SMP. oh, Cuman nggak pakai mitra sekolah jadinya. Karena kemarin kakak itu bilang ribet gitu kan. Jadi nggak pakai mitra sekolah. tapi udah ini kan udah apa? Maksudnya diskusi gitu sama pihak mitranya kayak terkait solusi apa gitu yang bakal kalian kasih ke anak-anak itu. Udah ada obrolan gitu kan? Udah pernah ngobrol juga sama anak-anaknya gitu. Udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit kayak apa yang kesusahan gitu, nanya-nanya dikit udah. Oke, tapi kalau yang kemarin bab 2 gambaran umum itu ada kesulitan nggak? Soalnya setauku itu gambaran umum itu kayak ada data statistiknya gitu. Itu gimana? Ada kesulitan atau enggak kemarin yang nulis bab 2? Nah, itu yang tadi aku singgung, Nanda, tentang data tersebut tuh nggak bisa didapatin. Jadinya kayak paling datanya tuh kayak rata-rata pekerjaan di sana yang dari apa? Kayak misalkan mereka itu nggak les atau mereka itu sekolahnya rata-rata dekat sama rumah. Terus pekerjaannya kan karena dekat sama kampus ya rata-rata buka warung, terus buka laundry, kayak gitu-gitu aja sih. Nggak ada dapat data statistik yang fix karena sulit katanya seperti gitu. Kayak gitulah. Jadi ngambil rata-ratanya aja kebanyakan apa gitu kali ya? Iya. Oke. Apalagi ya, terus metode pelaksanaannya tuh gimana kalian ngerencanainnya? Apa bermain sambil belajar atau ada alat peraga yang mendukung atau gimana? Nah, untuk metode pelaksanaannya, sebentar ya, saya buka Word-nya dulu. Ya. Jadi, menurut kami tuh kayak kami buatnya nanti kami metode pelaksanaannya, awalnya kami bakal kasih sama anak-anak itu kayak sejenis pretest untuk kasih tahu gitu, untuk memberikan informasi kepada kami untuk lebih banyak tentang bagaimana pengetahuan mereka sebelum kami memberikan gambaran tentang materi kami. Terus nanti kami setelah adanya pretest, nah kami kan udah dapet tuh kayak informasi sejauh mana pengetahuan mereka gitu kan. Nah kami udah mulai kasih materi, tapi materinya kayak nggak mencolok banget gitu. Kami selengin sama games gitu supaya anak-anaknya itu nggak bosan gitu sama materi yang kita kasih. Terus gamesnya itu kalau boleh tuh kayak bersangkutan sama materi kita gitu. Terus materinya kami itu kami pakai kayak mana ya, alat peraga gitu, bisa dikatakan alat peraga sih, tapi dia kayak unik gitu, enggak ya unik. Pokoknya kami pakai gambarnya kami pakai gambar yang kayak lucu-lucu aja supaya anak-anaknya itu kayak lebih menarik gitu sama materinya kami. Nah, di akhir nanti kayaknya kami bakalan kasih penjelasan tentang PKMM, tentang pengabdian masyarakat, dan nanti di akhir kami kasih post test buat mereka untuk mengetahui sejauh mana lagi pengetahuan mereka setelah mereka mendapatkan materi dari kami gitu. Oke, yang penting udah ada diskusi aja sama mitranya, jadi kalian pelaksanaannya mau gimana gitu. Terus ya sih itu aja. Paling dibilangin juga kalau misalnya proposalnya itu nggak diterima, misalnya kalian bakal tetap ngadain atau enggak. Nah, itu juga harus didiskusiin. Soalnya takutnya mereka nungguin. Jadi nungguin program kalian gitu. Oke. Nah, itu udah kami bahas juga kan. Udah kami bahas juga sama adik-adiknya, terus mereka bilang iya, pokoknya mereka bilang kayak iya nggak apa-apa kok Kak katanya. Tapi kami udah nyampein juga tergantung proposalnya juga kan gitu.
terus udah ada pembincangan sedikit lah sama adik-adiknya gitu Kak. Ya oke gitu, berarti pokoknya udah fix lah ya sama si mitranya itu. Tinggal nyusun-nyusun. Oke. Masih ada lagi yang mau diceritain? Kalau dari kelompok saya mungkin cukup sampai situ aja Kak. Sekarang berarti ke ya sama-sama. Sekarang kita ke kelompoknya Wawan dan kawan-kawan. Ya silakan dimulai ceritanya, sharingnya. Vira juga Vira. Vir. Ya, jadi kan kemarin itu kita kan udah menghubungi pihak panti sosialnya. Nah, itu di daerah Kalasan. Nah, tapi dari hari Jumat itu sampai sekarang tuh WhatsApp-nya tuh belum dibales gitu loh. Jadi kita memang belum tahu nanti sasarannya tuh ke anaknya tuh umurnya sama mungkin jumlahnya itu juga belum tahu. Terus kalau buat kegiatannya itu kita udah susun. Jadi kita itu ada mungkin 5 kali pertemuan ya. Sampai saat ini 5 kali pertemuan. Nah, buat kegiatannya sendiri itu kita ada mungkin nanti melukis pot, membuat tanaman dengan cara hidroponik, membuat tie-dye kaos, dan mungkin nanti ditambah sama masker, begitu. Juga nanti mungkin diselingi sama games kayak nyanyi ataupun joget-joget gitu. Ini panti sosialnya, panti sosial Iya, anak-anak. panti sosialnya tuh, ya panti sosialnya yang anak, tapi itu khusus buat penyandang disabilitas. Itu penyandang disabilitas ganda. Jadi mereka itu kebanyakan cacat fisik sama cacat mental gitu. Oh gitu, oke. Tapi udah ada obrolan ke sana kan? Udah ada Ya sejauh ini baru lewat WA itu, tapi belum dibales sampai sekarang gitu. Ya udah dipastiin lagi aja gitu, biar Yeah. sama-sama diskusi kan. Kalau anak disabilitas ganda gitu kan, maksudnya belum tentu semua metode bisa dilakuin kan ke mereka, karena kan mental sama fisik kan. Jadi Makanya untuk solusinya mungkin bisa sambil teleponan atau gimana gitu sama pengurus pantinya gitu. Oke. Terus berarti belum tahu ini ya, maksudnya kayak misalnya maaf yang cacat ini berapa atau yang ini berapa gitu datanya. Ya itu jumlahnya belum tahu. Kemarin juga sempat udah cari datanya dari Instagram, tapi itu data terbaru tuh tahun 2015 gitu, dan itu udah lama banget, 5 tahun yang lalu. Gitu. Oke, dari Brian, dari Wawan, dari sama Kak Ana ya. Ada yang mau ditambahin nggak? Mungkin sharing-sharingnya gitu. Udah sih, paling itu aja yang disampaikan Vira. Bisa dibilang belum komunikasi ya udah ngechat, tinggal nunggu balasan doang. Terus itu juga proposalnya sebenarnya berubah semua dari yang awal. Berubah gimana maksudnya? Yang awal kan kayak pengennya fokusnya ke apa namanya SLB ya. Terus mau nggak mau isinya berubah semua, kayak bab 1 sampai bab 3-nya. Bab 1 sih, mulai dari bab 1 kan berubah. Soalnya ekspektasi awalnya terlalu tinggi gitu, wah bisa nih SLB. Ternyata udah sampai mau bab 3 susah. Ya udah terbalik arah, cuma kreativitas gitu, jadi nggak ada pembelajaran yang gimana gitu. Itu aja sih. Tapi berarti kesulitan yang sampai sekarang itu cuman kesusahan ngubungin mitra doang ya? Iya. Oke deh. Soalnya kayak mitra tuh penting banget gitu nggak sih?
Maksudnya ya nanti dihubungin lagi gitu loh. Iya. Makasih Ada Kak. ya. Ada lagi nggak yang mau sharing? Mungkin Wawan atau Kak Ana gitu. Kesulitannya juga sih hubungin Bu Madanya juga sih, nggak dibales. Tapi kalian udah pernah itu belum sih? Udah pernah konsul gitu? Tapi konsulnya Ya, sama PC gitu? Udah. Iya, mau lanjut Wan. Kemarin udah aku chat terus dibales cuman sekali. Terus udah nggak dibales lagi deh. Dibales apa? Kan aku Iya, tanya boleh. apa dia punya waktu gitu. Terus jawabnya iya Wawan silahkan katanya. Terus aku kirimin filenya, terus nggak dibalas sampai sekarang. Besok ya. Yang sabar aja. Ya. Oke, makasih Kak. Ya. Kalau Makasih, kelompoknya Atika udah pernah konsul belum? Sejauh ini belum sih Kak. Oh belum. Oh iya oke. Tapi belumnya karena emang belum fix proposalnya atau gimana? Sebenarnya kan kemarin itu udah dikomen gitu kan sama ibunya apa-apa aja yang perlu diperbaikin gitu kan. Terus kami cuman perbaikin apa yang ibunya suruh aja. Terus setelah kami perbaikin udah kami nggak konsul lagi Kak. Soalnya pembuatannya juga agak mepet pembuatan proposalnya. Jadi nggak sempat konsul deh. Tapi berarti besok kalau emang udah ini lagi dicoba dikonsulin gitu ya, minimal sekali sama Bu Mada. Oke Kak. Ada lagi nggak nih? Kalau nggak kita lanjut ke pembahasan bab 4. Tapi bab 4 belum pada bikin kan? Atau udah ada yang nyicil? Belum. Buat dong. Belum. Bab yang paling disukai, bab 4. Uang. Belum Kak, belum. Yaudah kita bahas dulu ya guys. Nah, aku share screen dulu. Oh ya, Tika bisa itu nggak? Bisa bolehin aku nge-share screen? Iya, share screen aja langsung. Kayaknya nggak perlu pakai izin deh kalau share screen. Harus kok. Oh, Terus iya. disable partisipan. Oke. Oke. Udah kelihatan belum screen-nya? Belum Anda? Sekarang udah? Belum. Udah. Belum. Udah kan? Udah Kak. Oke. Udah Kak. Oke adik-adik, bentar ya. Oke, dari sini ya, aku jelasin dulu. Jadi, bab 4 itu adalah biaya dan jadwal kegiatan. Nah, anggaran biaya kesuksesan pelaksanaan
umumnya dicapai jika frekuensi ke lapangan dilakukan sebanyak minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Jumlah mitra paling tidak 10 orang. Nah, ini tuh artinya anggaran biaya yang diusulkan itu untuk pelaksanaan minimal 5 kali. Jadi anggaran yang kalian ajuin itu buat 5 kali pertemuan gitu loh sama mereka minimal. Terus jumlah mitranya juga paling sedikit 10 orang. Nah, rekomendasi bagi pengalokasian dan penggunaan dana itu 80% untuk operasional. Itu tuh bisa kayak kalian bensin atau kalian misalnya beli alat-alat untuk keperluan membuat alat peraga misalnya atau gimana gitu. Terus 20% administrasi. Nah, khusus untuk biaya perjalanan ini dilakukan seefisien dan seminimal mungkin. Jadi maksudnya kayak ya paling enggak jangan terlalu mahal gitu loh kalau dalam kota. Kalau di luar kota itu disusun seefisien mungkin, tapi tetap mengacu pada peraturan Menteri Keuangan. Tuh, terus nah ini anggaran-anggaran yang nggak boleh diajuin pas PKM itu honorarium. Jadi nggak usah bayar dosen pendamping atau mitra yang di sana atau kitanya sendiri gitu, nggak usah dibayar. Terus nggak boleh juga ada konsumsi gitu, pembayaran konsumsi. Terus kalau beli alat kayak laptop, PC, printer gitu juga nggak perlu gitu. Karena kan kita kayak pasti udah punya gitu. Terus penyusunan, penggandaan, dan penjilitan laporan itu juga nggak perlu karena kan ini berbasis online ya. Jadi kita nginputnya juga online. Jadi nggak perlu ada hard copy kecuali dari perguruan tinggi kita itu mewajibkan gitu. Nah terus kayak kertas lebih dari 2 rim itu nggak boleh, tapi kalau kurang dari itu boleh sih gitu untuk administratif itu. Terus ATK juga, sama perjalanan seminar luar kota. Aku juga dapat info sih kalau misalnya kalian mau bikin video dokumentasi terus nyewa orang buat bikin video itu boleh. Jadi kita nanti bayar fee gitu loh ke mereka. Tuh. Terus ini tabel yang bisa kalian pakai nanti di bab 4 untuk menyusun anggarannya. Bisa dari perlengkapan yang diperlukan apa gitu untuk membuat alat peraga atau gimana, terus bahan habis pakai, bisa kayak kertas gitu kan habis pakai ya. Terus perjalanan itu kayak ongkos bensin sama lain-lain yang kalian perlukan. Nah, jadwal kegiatan ini disusun 3 sampai dengan 5 bulan. Disusun dalam bentuk bar chart. Ini misalnya kegiatan pertama itu kayak komunikasi gitu. Maksudnya sosialisasi ke merekanya itu bulan pertama misalnya. Terus kegiatan keduanya misalnya kita mulai ngajar ya PKMM-nya ngajar. Nah, itu di bulan kedua, terus bulan ketiga juga misalnya. Nah, nanti bulan keempat mungkin akan ada sedikit evaluasi. Nah, bulan kelimanya itu baru penutupan gitu atau closing. Nah, sistematikanya ini sama sih kayak kemarin. Kayak judul PKM-nya nggak boleh lebih dari 20 kata, terus harus baku, dan tidak boleh menggunakan akronim. Terus ditulis dalam huruf Times New Roman ukuran 12, jarak barisnya juga 1,15 spasi, ukuran kertasnya 4, margin kiri 4 cm, kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Terus halaman sampul sampai dengan daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf Romawi dan diletakkan pada sudut kanan bawah kayak biasa gitu. Terus dari halaman utama sampai lampiran itu angka biasa dan diletakkan pada sudut kanan atas. Gitu, ada yang mau ditanyain nggak? Penjelasan bab 4.
Mungkin dari kelompok Wawan atau Wulan atau siapa gitu. Kalau udah jelas nggak apa-apa sih. Kalau belum tanyain aja. Kak, mau nanya dong yang untuk jadwal kegiatannya. Suaranya putus-putus. Mau nanya yang untuk jadwal kegiatannya, Kak. Oh, Itu kan dibilangnya kan Kak, itu sampai 5 bulan ya. ya. Itu kalau misalnya kita buatnya sampai 4 aja gitu bisa nggak ya, Kak? Itu minimal atau maksimalnya, Kak? Itu range kegiatan sih. Kalau bisa sih sampai 5 bulan. Kalau nggak full juga nggak apa-apa. Misalnya nggak yang benar-benar 5 bulan gitu. Misalnya beres kegiatan di minggu pertama bulan kelima gitu. Itu kan berarti kan nggak full sampai bulan kelima kan. Tapi setidaknya tuh udah 3 sampai dengan 5 bulan gitu. Oh, oke. Makasih, Kak. Oke. Yang lain? Aku mau nanya, tadi yang di anggaran yang nggak dibolehin itu kan ada ATK ya? Ya. Nah itu maksudnya ATK yang eceran aja kan yang nggak boleh, kalau misalnya kayak per pak-pak itu gimana? Boleh deh. Kayaknya tuh kalau ATK kayak misalnya belinya langsung misalnya pulpennya 1 kotak gitu ya, 1 lusin kan 12. Mungkin itu boleh. Tapi kalau misalnya eceran gitu kayaknya enggak deh. Oke, makasih. Ya. Ada lagi? Kalau udah jelas, kita tutup share-nya atau masih ada nih yang mau tanya? Oke. Oke guys, karena udah nggak ada yang mau tanya, dan kayaknya Bu Made juga belum ada kabar, jadi kita tutup dulu aja ya sosialisasi workshopnya sampai saat ini. Nanti kalau misalnya di lain kesempatan mungkin kalian bisa konsul pribadi sama Bu Madanya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sebelum mengakhiri workshopnya, aku mau minta Wawan dong pimpin doa. Aku nih. Oke. Baiklah, saya akan memimpin doa secara Muslim. Yang lain bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih Wawan.